Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi. Saya akan menjelaskan dari rangkuman kelompok 1 sampai 10. Ada teori psikodinamika. Psikodinamika itu teori yang menjelaskan tentang hakikat perkembangan kepribadian manusia. Selanjutnya ada psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu ada 3. Pertama, id, ego, dan superego. 3 ya, id, ego, dan superego. Ya, id itu dorongan dasar kebutuhan manusia. Contohnya kayak makan, minum, tidur. Nah, ego itu mengatur benar atau tidaknya tindakan atau tingkah laku perilaku manusia. Ya, bisa disebut dengan normal. Nah, superego itu apa sih? Superego itu perilaku yang nampak dari yaitu perilakunya itu gimana. Nah, ini ada selanjutnya manusia sehat menurut teori psikodinamika itu adalah individu yang memiliki ciri-ciri keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi konflik, penerimaan diri, hubungan interpersonal yang sehat, dan keterbukaan terhadap pertumbuhan, keseimbangan antara id, ego, dan superego, keseimbangan antara kesadaran dan tak sadar. Nah, kalau manusia yang tak sehat menurut teori psikodinamika itu yang kebalikan dari yang saya sebutkan tadi, dan id, ego, dan superegonya itu tidak normal gitu loh. Nah, pandangan Sigmund Freud itu dia mengatakan bahwa dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tak sadar dari struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Kalau pandangan Erik Erikson, psikodinamika itu mengembangkan individu untuk mencapai perkembangan yang sehat atau memberi paparan yang mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perkembangan individu dan pentingnya memahami konflik internal dan eksternal dalam proses perkembangan manusia. Berikutnya ada macam-macam teknik. Yang pertama itu ada teknik asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, terus transferensi, terus analisis mimpi, resistensi, terus hipnoterapi. Nah, macam-macam permasalahannya itu yang psikodinamika itu dibagi menjadi 2. Macam-macam permasalahan itu kayak contohnya ada dua tingkatan kan. Yang tingkat pertama itu cemas, stres, itu tingkatan pertama. Itu masuk ke neurosis. Apa sih dampaknya itu loh yang tidak mendalam. Itu tingkatan pertama. Terus tingkatan yang kedua itu psikosis. Apa itu? Trauma, depresi. Ya, dampaknya itu sudah mendalam. Berikutnya ada teori humanistik. Teori humanistik itu teori yang bertujuan untuk mengembangkan, memaksimalkan potensi diri manusia agar bisa menjadi manusia yang utuh gitu, dengan melalui proses tertentu. Nah, manusia sehat menurut teori humanistik itu individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan mencapai potensi penuh dari diri mereka. Ciri-cirinya itu ada 7. Yang pertama, aktualisasi diri, terus penerimaan diri, keseimbangan emosional, hubungan sosial yang sehat, kecerdasan kognitif, terus nilai moral yang tinggi, terus keseimbangan spiritual. Yang tidak sehat menurut teori humanistik itu mereka yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan pribadi dan mengalami konflik internal. Nah, untuk pandangan Maslow mengatakan bahwa teori humanistik adalah proses yang harus dilewati oleh diri manusia untuk mengaktualisasikan dirinya. Terus Carl Rogers juga mengatakan pandangannya itu menghargai tanpa adanya prasangka untuk membantu hidupnya untuk mengatasi masalah. Ada contohnya, contoh penerapan teori humanistik ini, contohnya Sari merasa tidak puas
dengan pekerjaannya. Meskipun ia itu sukses secara segi finansial, dalam pendekatan humanistik, seorang terapis seperti yang diusulkan oleh Charles Roger akan mendengarkan tanpa prasangka dan membantu Sari untuk mengeksplor minat dan keinginan terdalamnya. Hal ini dapat membimbing Sari untuk menuju pekerjaan yang lebih sesuai dengan potensi dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya ada contoh penerapan teori psikodinamika. Contohnya kayak Budi ya. Budi memiliki kebiasaan makan berlebihan ketika stres. Nah, dalam analisis psikodinamik ini bisa dilihat sebagai dorongan dari id yang tidak normal. Nah, dorongannya tadi itu id yang tidak terkontrol. Nah, terapis itu membantu Budi untuk menyeimbangkan id, ego dan superegonya dengan mengajarkan teknik pengelolaan stres yang lebih adaptif. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.